99,6 FM Radio Marga Sahabat untuk semua, dan kita bertemu kembali selama kurang lebih sebulan kita agak break ya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita bersama kembali pada talk show inovasi, yaitu dengan tema kita yaitu halte literasi. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu, sudah lama tidak menyapa Kepala Badan Inovasi dan Riset Daerah Brida Kota Makassar, Bapak Nirman Nisman Mungkasa, STMPAD. Assalamualaikum Pak Nirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama Ya, ini Bu. lama ya Pak ya, hampir sebulan kita break, kita tidak bertemu dan akhirnya bisa bertemu hari ini. Mudah-mudahan ada hal baru dan cerita baru yang bisa kita cerita hari ini. Dan selain itu juga pada kesempatan siang hari ini kita juga akan membahas terkait dengan halte literasi. Kebetulan telah hadir di studio kami Ibu Julie Astutik, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Rapocini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditarik. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Langsung ditodong Bu ya. Ya Ibu, mohon maaf Tanpa intro karena kita sudah agak lama dan didampingi oleh Pak Amri selaku Kepala Bidang. Pak Amri, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan halte literasi yang merupakan inovasi yang juga dari sekolah. Kalau kemarin-kemarin ya ini silih berganti Pak ya, dan hari ini kita berganti lagi dengan sekolah. Sudah lama dengan sekolah, jadi kita belum tahu lagi seperti apa lagi perkembangan di sekolah. Nah, kita mau tahu cerita dari Ibu Julie terkait dengan halte literasi itu Bu. Ini bisa diceritakan apa itu halte literasi? Kalau bayangan saya halte ya bus gitu, tempat kita naik pemberhentian. Iya betul. Tempat pemberhentian untuk naik bus. Silahkan Bu. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya. Saya Ibu Julia Astuti dari UPT SPF SD Negeri Rapocini. Mengenai halte literasi itu ide awalnya, latar belakangnya adalah pertama, sekolah kami memiliki perpustakaan yang sangat kecil, tidak sesuai dengan standar minimal untuk pengelolaan di sekolah, yaitu 7x8. Tetapi ukuran yang kami miliki di dalam sekolah itu hanya 2x6. Letaknya pun di belakang sekolah karena sisa-sisa tanah, luas tanah yang kita manfaatkan seperti itu. Yang kedua adalah di dalam rapor pendidikan kita, literasi kita ini berada di menengah, artinya mau menuju ke atas. Jadi itu yang menjadi titik awal. Yang ketiga adalah orang tua siswa kadang biasa ketika menunggu anaknya pulang sekolah, itu anak-anak kan biasa lari keluar kemana-mana. Nah, kami melihat seperti itu. Jadi kami memfasilitasi suatu tempat di mana anak-anak bisa menunggu orang tuanya ketika pulang sekolah, itu ada tempat yang nyaman. Ada yang tempat yang nyaman. Kedua, orang tua juga ketika pergantian shift belajar antara dari kelas 1 ke kelas 2 itu kan jam 10. Kadang biasa yang orang tua yang bekerja itu dia anaknya sudah lebih awal dibawa ke sekolah. Nah, sambil daripada tinggal di rumah, orang tuanya biasa dia simpan di sekolah meskipun jam 10 baru masuk, tapi biasa jam 8, jam 9 anak-anak sudah dibawa ke sekolah. Nah, itu yang menjadi perhatian kami, sehingga kami berpikir anak-anak ini untuk memanfaatkan waktu, saya berpikir lebih baik karena rapor mutu kita, literasi kita masih menengah, jadi saya mau berdayakan ini bagaimana minat anak untuk membaca berliterasi itu, sehingga kami membuat inovasi itu halte literasi. Dari situ awalnya. Begitu, memfasilitasi ya. Awalnya memfasilitasi orang tua dan anak dan juga perpustakaan yang mini yang tidak memenuhi standar seperti itu. Ini cukup bagus idenya Pak. Jadi Bu Julie langsung menangkap bahwa ada yang perlu difasilitasi. Karena kalau lihat ini kan biasanya jam bermain. Iya betul. Terus jam pulang sekolah sambil tunggu jemputan. Itu kan anak-anak suka berkeliaran Pak. Belum lagi kalau pintu pagar sekolah tidak ditutup Bu ya. Jadi mereka keluar jadi kurang dapat pengawasan dari sekolah. Dari segi keamanan. Nah, ini mungkin dijemput oleh pihak sekolah. Nah, ini Ibu idenya ini tadi ada 3 poin yang menjadi catatan timbulnya ide ini. Ini sampai ini ide ini muncul, apakah dibicarakan sebelumnya ini Bu? Iya, kita pertama ketika melihat peluang itu ada dengan melihat dari latar itu, karena bagaimana cara sekolah ini meningkatkan literasi di sekolah, karena memang di kurikulum Merdeka kan fokusnya literasi dan numerasi seperti itu. Jadi kami bermusyawarah dengan guru-guru dan orang tua siswa yang ada di situ yang melalui perwakilan dari kelas-kelas itu, bagaimana kalau
saya punya ide seperti ini, saya bawa, ini anak-anak harus difasilitasi. Di samping orang tua juga merasa nyaman, aman ketika anaknya berada di dalam sekolah dan tidak membuang waktu secara percuma dengan memanfaatkan membaca buku, maka kami berniat untuk membuat halte literasi. Tentu yang pertama yang akan kami benahi adalah sarananya. Sarananya di mana? Karena namanya halte itu pasti adalah tempat persinggahan, tempat pemberhentian, tempat peristirahatan seperti itu. Jadi ketika kami melihat peluang itu, ada ruang yang memang space di dalam sekolah yang memungkinkan untuk anak-anak menunggu di tempat itu dengan rasa nyaman, dengan aman, maka kami buat tempat seperti memang seperti halte-halte yang bis itu. Jadi seperti itu. Jadi ada tempat duduk-duduk, di sampingnya itu ada rak-rak untuk tempat buku. Jadi anak-anak ketika pulang sekolah dia menunggu di situ sambil menunggu. Nanti security menyampaikan kalau orang tuanya sudah datang, nama ini silakan, dia selesai dia membaca. Kami memberi motivasi juga Ibu ketika halte literasi itu diterapkan di sekolah dengan membuat buku kunjungan. Jadi anak-anak tidak percuma dia datang di situ tanpa adanya. Jadi ada buku yang dibuatkan di situ, ketika anak-anak membaca di situ, dia harus menuliskan buku, mengisi buku-buku apa yang dia baca, kemudian pesan apa yang didapat dari buku itu, ditulis di situ di buku kunjungan. Jadi anak-anak secara tidak langsung kita melatih juga kelas 1 dan kelas 2 untuk menulis, menyampaikan apa yang dia tahu di dalam tulisan, seperti itu. Ada gerakan tersendiri. Ini mulai dari tahun berapa Bu? Dari 2023 itu Pak, 2022, 2023. Dimulai penggagasannya mulai tahun 2022. 2022. Mulai dilaksanakannya di 2023. 23 Januari. Iya, sampai November itu Pak, 1 Januari. Karena di situ kami yang menerima hadiah inovasi harapan itu di bulan itu 2023 ya. 2023. Iya. Terus sampai sekarang ini apa sih perubahan yang terjadi setelah adanya halte? Ya, alhamdulillah dari nilai itu, dari hasil yang kita selama ini kita terapkan di situ dengan intens itu halte literasi, tentu kita di sekolah juga dengan guru-guru kerjasama. Karena butuh pengawasan juga butuh penataan Pak, karena anak-anak tidak secara langsung membaca sendiri apa, jadi perlu ada penataan bahwa diatur seperti itu. Jadi ada piket. Ya, piket itu bukan dari guru, tapi dari orang tua siswa yang masuk dalam forum, sama kalau kita istilahnya paguyuban sekolah. Nah, dia ada paguyuban kelas, jadi dia itu ada piketnya per kelas. Jadi hari Senin, misalnya kelas 1A yang berpiket, orang tua dengan sukarela, daripada dia menunggu anaknya di luar, lebih baik dia berada di dalam menjadi piket. Nah, dia menggunakan identitas ID card juga bahwa dia piket. Jadi orang tua, ada piket. Jadi dia mengarahkan anak-anak ketika anak-anak misalnya diantar misalnya diantar orang tuanya masuk, orang tuanya pergi, meskipun dia belum masuk di kelas jam 10 yang seat kedua, itu orang tua murid yang mengarahkan, bilang, ayo nak baca di sini. Nah, tentu kelas 1 dan kelas 2 kan beda ya Pak pemahamannya. Jadi yang kelas 1 tulis dulu nak, buku apa yang kita baca. Jadi dia ambil dulu bukunya Bu, nanti orang tua yang arahkan, tulis meki dulu, sambil melatih juga anak-anak untuk menulis seperti itu. Alhamdulillah dengan dengan perlakuan seperti ini, rapor pendidikan kita SD Negeri Rapocini itu meningkat di literasinya. Iya. Hasil itu dari mana indikatornya? Yaitu sekolah kami menerima BOS kinerja. BOS kinerja berkemajuan terbaik itu dilihat dari rapor mutu. Nah, dari rapor pendidikan sekolah kita 2 tahun berturut-turut kami memperoleh BOS kinerja itu, Pak, dari apresiasi dari kementerian itu untuk sekolah yang berkinerja baik. Dilihat dari indikatornya literasi dan numerasinya itu. Salah satu itu Pak. Kalau boleh tahu Bu, berapa rombel di sekolah ini? Kami 18 rombel. Jadi memang padat. Iya, padat memang. Ini rata-rata dari kawasan perumahan situ ya? Iya, sekitar situ Pak, karena kami itu sekolah kami itu segmennya itu menengah ke bawah. Iya, terus terang karena banyak orang kontrak ya, banyak orang. Berarti padat penduduk di situ. Betul Bu, betul padat penduduk. Karena 2 sekolah di dalam sekolah itu Bu, 2 komplek kami. Sampai sekarang itu berapa bulan Bu berlangsung ini halte literasi? Sekarang masih berlanjut Pak. Maksudnya berapa bulan dari mulainya gitu? Sejak Januari 2023 ya?
2020. akhir kan 2022 itu ide itu November. berawal ya. Terus nanti kita instan itu kegiatan Jadi dengan adanya kira-kira itu. 24 bulan lah ya. Iya, sudah ada sampai Eh, sekarang itu masih konsisten kami untuk melaksanakan Jadi itu. maunya kira-kira murid-murid itu setelah adanya halte literasi itu apa ada peningkatan mereka dari wawasannya kah Iya, atau begitu? alhamdulillah. Iya. Ya, betul Pak. Itu sangat membantu kami karena kita melihat bahwa segmen sekolah kita itu kan menengah ke bawah, tentu pendidikan orang tuanya itu kan mungkin juga ya tidak seperti yang di sekolah-sekolah di kota. Iya. Nah, bagaimana kami mengintervensi itu supaya anak-anak itu minat bacanya. Minat bacanya itu tumbuh dengan kesadaran sendiri dia tumbuh. Iya. Karena saya menginginkan bahwa begini, anak-anak meluangkan waktunya itu dengan membaca. Samalah kita orang dewasa Pak ya, karena saya ingin membudayakan itu budaya membaca. Iya. Karena kadang kan sekarang itu anak-anak kalau ada waktu luangnya lebih banyak dia bermain atau main HP, main apa. Nah itu. Nah, bagaimana membuat ini anak-anak sehingga dia gemar membaca. Itu yang budaya itu yang ingin kami terapkan. Seperti kalau di luar negeri itu kan kita menunggu ya, kalau kita menunggu apa itu kan tidak ada waktu untuk ngobrol apa. Yang pertama di lintasan kita adalah Membaca. saya harus membaca. Nah, itu yang harapan saya waktu itu. Ini sampai saat ini kira-kira per hari itu yang membaca di situ tuh siswa ada berapa kira-kira? Oh banyak Pak, karena dari buku kunjungan itu kita bisa melihat hari ini berapa kelas ini, berapa kelas ini dari itu. Nah, kami mengapresiasi untuk menumbuhkan motivasi anak-anak membaca, karena kan kadang Bu ya, budaya membaca itu kan memang harus diterapkan dari kecil. Ketika anak-anak itu kan kadang biasa ada rasa bosannya. Nah, bagaimana memotivasi supaya anak-anak minat bacanya itu menjadi lebih tinggi semangat tanpa disuruh, dia dengan inisiatif sendiri dia membaca. Kami membuat motivasi Pak begini, dari anak-anak yang membaca di buku itu Pak, yang membaca buku tamu, buku kunjungan ya, buku kunjungan halte literasi itu, setiap Sabtu kami memilih anak-anak. Pastikan ada yang 3 kali dia datang, sampai 4 kali, 5 kali, bahkan mungkin setiap hari dia membaca. Nah, anak-anak itu tiap kelas kami kumpulkan lewat guru kelasnya, pilih muridnya ibu bapak yang rajin membaca di halte literasi. Tapi bukan itu saja, nanti setelah di kelas itu anak-anak akan ditanya, apa nak yang kamu baca tadi di halte literasi. Nah, dia akan menyampaikan itu yang saya tadi baca ini Bu, dengan kalimatnya anak-anak ya tentu. Saya tadi membaca buku ini Bu tentang timun emas, bagaimana ceritanya. Nah, dari situ guru bisa mengambil 1 duta di tiap kelas. 1 duta literasi untuk tiap kelas. Misalnya kelas 1A ini adalah si A ya. Nah, pada hari Senin kami akan mengapresiasi itu di dalam upacara. Saya bacakan bahwa duta literasi hari ini hati ini di kelas 1A adalah ini setiap hari Senin. Jadi secara tidak langsung orang tua ibu yang anaknya berada di depan kan bangga. Kami mengalungkan kayak kayak spanduk itu ya, kayak selempang. Selempang. Gitu. Iya betul Pak, betul lah. Kita selempangkan itu duta literasi. Anak-anak senang Bu dengan itu. Bunda kan biasa panggil saya Bunda ya. Bunda, saya minggu depan saya mau begitu. Iya nak, syaratnya apa? Saya harus membaca Bunda, saya harus rajin membaca di halte literasi. Iya betul ya. Jadi begitu. Secara tidak langsung Pak memotivasi anak. Orang tuanya juga senang Bu karena merasa aman anaknya berada di sekolah, memanfaatkan waktunya. Saat ini buku-buku apa saja sih kan ini kan kelas 1 sampai kelas 6 itu kan beda ketertarikan. Kelas 1 sampai kelas 2 itu kan gambar-gambar banyak. Betul. Setelah kemudian kan mulai berubah menjadi kayak saya dulu kan SD itu kan awal gambar-gambar terus terakhir 5 sekawan, 4 pasukan mau tahu gitu kan, petualangan gitu. Kan beda. Nanti kalau di tingkat ke atas Agatha Christie gitu kan gitu. Jadi ini buku di sana tuh. Iya Pak, betul. Kami dari sekolah itu kan ada juga tenaga perpustakaan. Kami mensortir buku-buku itu karena kan ada buku yang memang layak dibaca dan tidak. Jadi sebelum buku itu dipajang ke halte literasi, kami sudah sortir. Jadi kita membagi menjadi fase A, fase B, fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu kelas
3 dan kelas 4, fase C itu kelas 5 dan 6. Ya. Itu bacaan-bacaan dari tiap fase itu pasti berbeda. Untuk kelas 1 di dalam aturan itu buku bacaan yang sesuai dengan fase A itu bergambar, yang kelas 1 Bu ya, kita ingat ya, bergambar, kemudian dalam satu halaman itu maksimal 20 kata. Kemudian tulisannya agak besar-besar. Ya, itu bagian dari literasi itu. Nah, kemudian semakin ke atas, semakin kelas ke atas, itu semakin tulisannya akan semakin rapat. Kelas 3 dan kelas 4 tentu akan semakin rapat, satu lembar itu bisa 30 sampai 40 kata. Kemudian tulisannya mulai agak kecil. Iya, kan anak-anak juga kelas 1 Ibu kan dia lebih suka kalau yang bergambar. Kalau dikasih buku yang cerita itu kan dia bosan, tidak menarik bagi dia. Nah, itu bagi kami, dan memang di dalam aturan perpustakaan juga memang ada begitu Bu, ada fase-fasenya seperti itu. Itu teknik kami. Ya, saya melihat soalnya saya dulu kalau setiap minggu tuh ke Gramedia toko buku ya. Anak saya harus dapat satu. Jadi dari berdasarkan umurnya nanti pertama-tama dia beli yang gambar-gambar dulu. Iya, betul. Nanti selanjutnya dia berubah berpindah lagi, naik lagi tingkatannya. Lebih banyak kata-kata. Betul. Terakhir sekarang sudah yang novel-novel ya. Iya, sekarang. Tapi itu memang dari kecil memang kita yang belajar, melatih. Kita biarkan dia memilih apa yang dia suka. Dari itu ya. Kan jangan kita maksa langsung yang mutunya ini materinya berat. Betul. Yang suka dia aja, ada yang mau permainan kah atau profesi atau apa segala, terserah dia, gambar-gambar itu ya. Gitu makanya di situ kan bisa kita lihat gitu loh. Betul, Pak. Minatnya baca anak-anak. Nah, Bu, kalau boleh tahu, dan ini Pak Amri mungkin bisa ditarik mic-nya juga, Pak. Ini kalau bisa cerita dampingannya sendiri nih, Pak. Bentuk dampingan dari Brida sendiri, Pak. Ini melihat peluang itu ada di SD Rapocini. Ya, terima kasih. Kelihatannya memang ini menarik karena yang pertama adalah bukan hanya meningkatkan literasinya, tapi bagaimana mendorong program jaga anak. Saya lihat ini karena ada pendampingan partisipasi oleh orang tua, ya, yang terlibat di dalam. Bagaimana dia kegiatan literasi ini bukan hanya didorong oleh sekolah, tapi masyarakat juga ikut terlibat di dalam. Nah, yang menarik ini adalah tadi Ibu bicara mengenai sarananya tadi. Apakah sarana yang ada di dalam itu yang disiapkan itu juga dibantu oleh masyarakat? Gitu. Yang kedua, yang kalau kami dari pendampingan dari Litbang tentu melihat bahwa ini adalah penting untuk kita dorong ke sebuah event. Event baik itu nanti kompetisinya melalui Inovasi Government Award. Alhamdulillah kemarin ini SD Rapocini salah satu 3 kali untuk menyumbangkan penginputan untuk meningkatkan indeks inovasi kita. Ya. Yang kedua, tentu ini menjadi catatan bagi kami bagaimana mendorong nanti untuk pendampingan di kompetisi inovasi pelayanan publik. Ya, karena biasanya kami yang harus menyiapkan itu, baru kami dorong nanti ke Ortala. Ya, jadi Ortala tinggal melakukan pengiriman ya berdasarkan apa yang kami sudah siapkan. Itu yang kami lakukan. Dan tentu ini penting bagi kami karena dari sekian banyak inovasi yang kami coba dorong, ini hanya 10 Bu. 10 yang coba ditawarkan. Karena repot nanti dari Mempan untuk mensortir mana yang terbaik. Jadi kami memilih nanti 10 dari sekian banyak inovasi yang sudah kami fasilitasi. Berarti ini sebelum didorong ke Menpan disortir dulu di sini ya? Iya. Ya, best of the best gitu. Begitu. Ya, yang bisa lah. Jadi semua the best ya. Ya, kan best of the best ya kan. Ya. Ada yang menarik lah, yang orang kayak semua materi kan netizen kan suka, tapi kan ada yang viral, ada yang tidak. Nah, ini yang bisa menurut potensinya kita dia akan viral gitu kan, yang orang bisa tertarik gitu. Jadi tergantung dari apa sebenarnya tema yang diinginkan oleh kementerian. Misalnya tadi itu Pak Kaban sudah sampaikan apa yang menarik. Misalnya ada keberlanjutan, ada kolaborasi. Kalau kita melihat ini, ini ada partisipasi.
partisipasi. Ini cocok, ini kita dorong. Ini sesuai dengan tema yang mereka inginkan. Dan mungkin juga tema-tema yang unik gitu kan. Ya, istilahnya kalau materi kan eye catching gitu. Ya, betul. Iya, Pak. Ya, saya berpikir itu dari 10 yang dilihat ini semua tanpa melakukan seleksi lagi. Ternyata dilakukan seleksi juga ya Pak sebelum sampai ke kementerian. Tapi itu tugas dari Brida Pak ya untuk melakukan itu. Kan kita nanti membantu mendampingi, kita nanti memilah-milah nanti. Iya. Bentuk yang dilakukan Bu oleh teman-teman Brida bersama badan di Brida ini seperti apa Ibu yang Ibu rasakan manfaatnya itu? Pendampingan. Banyak sekali yang kami rasakan pendampingan itu karena di awal-awal kan tentu inovasi itu tidak langsung jadi seperti itu. Kami ini kan mulai dari awal ya. Kami kan pertamanya juga bilang bagaimana kayak itu inovasi yang sebaiknya. Tetapi kami dari sekolah tim, saya memang kan membentuk tim. Jadi di sekolah saya itu terbagi-bagi di kerjanya. Ada tim inovasi, ada tim adiwiyata, ada tim kinerja, dan begitu. Jadi masing-masing. Jadi tim yang untuk tim inovasi ini selalu berkomunikasi dengan dari tim Brida, terutama Pak Kabid, juga terutama Pak Ikrom dan lain-lainnya. Kira-kira apa yang membuat kekurangan kami ini sehingga kami belum bisa itu. Dan alhamdulillah dengan secara rajin kita berkonsultasi ke Brida, alhamdulillah ya kami ini inovasi kami sudah 4 ini yang masuk ke 10 besar ya Pak ya, berkat semua berdampingan dari Brida. Yang pertama itu halte literasi, Markisata, kemudian Gesita itu yang tadi yang forum orang tua yang terbentuk dalam paguyuban, kemudian S3. Nah, yang masuk di juara ini adalah halte literasi tahun 2023, yang baru-baru ini 2024 ini yang S3 masuk harapan 2. Alhamdulillah. Meningkat gitu ya. Iya, tingkatan. Artinya kami merasa juga bahwa apa yang kami kerjakan ini tidak sia-sia karena ini kan semua tujuannya adalah memberikan yang terbaik untuk pendidikan seperti itu. Ya. Bu, kalau saya boleh tahu cerita ini kan kalau kita tahu bahwa wilayah tempat sekolah ini kan padat penduduk. Betul. Dan juga rata-rata orang tuanya di bawah. Ada tidak tingkat kesulitan pada saat mau melakukan membentuknya inovasi halte literasi ini? Kan tidak mudah nih Bu, untuk mengarahkan termasuk orang tua, anak-anak, bagaimana sih biar kita satu kepala, satu tujuan gitu. Silahkan Bu. Iya, dari awal itu Bu, kalau masalah sarana prasarana itu kan terkait kan dana biaya. Kalau sarana dan prasarana itu kami fasilitasi dari dana BOS karena memang sekolah itu anggarannya ya dari dana BOS. Kalau dari partisipasi dari orang tua, kami selalu mengundang rapat bahwa kalaupun memang dari orang tua tidak bisa memberikan partisipasi dalam bentuk dana, setidaknya tenaga. Itu yang kami karena melihat kondisi ekonomi mereka ya. Kalau misalnya tidak bisa dalam bentuk tenaga ya setidak-tidaknya bantuan sumbangsih pikiran, saran atau dan sebagainya seperti itu Bu. Dan alhamdulillah mereka memang dari segi mungkin dari segi biaya dana mungkin tidak terlalu besar bantuannya ke sekolah. Tetapi dari segi tenaga terbukti tadi Bu yang piket. Betul. Itu yang menggerakkan dan saya selalu memotivasi orang tua yang mau terlibat langsung karena tidak semua orang tua kan mau Bu. Betul. Ada kesibukan lain. Iya, kan mungkin ada juga yang orang tidak sibuk tapi apatis ya. Betul. Nah, bagaimana kita menarik orang tua supaya mau bekerja sama. Nah, itu hal-hal yang sehingga itu yang membuat kami berkolaborasi dengan bagaimana saya meningkatkan ini partisipasi orang tua. Akhirnya ya itu tadi Bu kami ini bisanya hanya dalam bentuk tenaga. Oh ya, terima kasih. Justru itu yang lebih penting bagi saya. Karena kalau dana kan kami bisa tampung dalam dana BOS. Karena memang kami memprogramkan itu di setiap kegiatan itu anggarannya masing-masing. Seperti yang pernah saya sampaikan di Pak Kabid. Kalau inovasi saya selalu anggarkan. Kita pasti rapat Bu dengan komite dengan orang tua bahwa ini inovasi ini kita anggarkan sebegini. Adiwiyata kita anggarkan sebegini. Untuk kinerja seperti ini. Nah, alhamdulillah Bu dari hasil itu kemarin kami ini memperoleh berkat itu ya partisipasi dari orang tua kami memperoleh adiwiyata mandiri yang ke Jakarta kami diundang tanggal 2 Oktober kemarin di Kementerian Lingkungan Hidup. Kami mendapatkan apresiasi sebagai sekolah adiwiyata mandiri terbaik se-Indonesia. 22 iya. Jadi kami mewakili SD Negeri Rapocini mewakili Sulawesi Selatan untuk urutan 22 terbaik. Biasa ini Bu. Iya, betul. Alhamdulillah sekali dan kami mendapat hadiah sepeda lipat.
Nah, seperti itu yang kami motivasi ke orang tua bahwa inilah berkat dukungannya Bapak dan Ibu sekolah kami bisa berbuat seperti ini. Kami tidak bisa berbuat seperti ini tanpa dukungan semua pihak warga masyarakat seperti itu. Dan memang dari tim penilai Adiwiyata Pusat itu mengatakan kami kan pasti heran Pak ya, apa sih yang membuat, karena kami merasa bahwa sekolah kami ini biasa ya kan. Banyak yang lebih. Ya betul Bu, masih banyak yang sarana prasarananya siswanya atau apa lebih bagus daripada sekolah saya di Kota Makassar ya, terutama yang masuk 16 besar kemarin yang di Mandiri Adiwiyata. Rupanya dari bocoran itu kami melihat Ibu yang membuat sekolah Ibu menjadi lain daripada sekolah yang lain adalah Ibu mampu menggerakkan warga masyarakat di sekitar untuk terlibat langsung. Nah, itu Bu salah satu indikatornya. Ya. Iya memang betul Pak. Tidak semua orang tua mau berkenan. Lebih banyak yang apatis yang hanya datang duduk tunggu anaknya. Saya juga termasuk orang tua seperti itu Bu. Sekali-sekali sumbang saran ke sekolah. Tetapi kalau duduk ya saya termasuk bukan orang tua yang suka ngetem di sekolah Bu ya. Paling tinggal komunikasi di dalam grup yang memang ada. Ya memang tidak mudah dan Ibu Juli ini termasuk salah satu guru dan mungkin kepala sekolah sebagai pimpinan paling tinggi di atasnya guru-guru ini bisa menggerakkan itu kan tidak mudah. Iya, betul. Nah Bu, bagaimana sih menggerakkannya ini pendekatan apa yang dipakai yang dilakukan oleh Bu Juli terbaik baik itu bagi orang tua maupun juga guru-guru itu. Iya, makasih Bu karena ini kan kita ini bersosialisasi sama orang itu terutama pendekatan kita bagaimana kita menghargai orang lain. Nah, karena kalau saya pribadi Bu ya, kalau dengan guru saya punya teknik seperti ini. Kalau dengan orang tua saya pendekatanku seperti ini. Jadi berbeda-beda Bu tekniknya. Tapi saya lebih kepada pendekatan secara langsung kekeluargaan. Jadi kalau ada orang tua murid yang datang menjemput anaknya, saya dekati. Lah kenapa ini Bu? Bagaimana ini Bunda? Seperti ini. Oh iya, seperti itu. Dan kami Bu membuat kegiatan yang melibatkan orang tua murid sebagai apresiasi sekolah karena keterlibatan orang tua. Kita biasanya setiap akhir semester kita akan membuat family gathering. Nah, seperti itu. Jadi guru, orang tua siswa, komite dan semua kita undang yang mantan kepala sekolah dulu di situ kita undang supaya ada keterlibatan secara langsung. Tidak ada jarak Bu ya. Kami mengadakan itu di family gathering. Jadi setiap akhir tahun. Wah, bagus sekali nih Pak Kaban Pak Kabit. Dampingannya juga luar biasa mewakili Sulawesi Selatan terbaik di Indonesia itu mengharumkan nama Makassar ya sesuatu gitu. Sulawesi Selatan. Bu, saya boleh tahu ini kan bangunan kalau tidak salah tadi 2x8 Bu ya. Iya, yang perpustakaannya 2x8. Ini didesain seperti apa dan adakah bantuan Bu dari pihak pemerintah atau ini gerakan sendiri dari pihak sekolah? Iya, pertama itu termasuk buku-bukunya. Nah, itu yang membuat kami berpikir keras bagaimana caranya meningkatkan perpustakaan di tengah lahan yang minim, Bu. Karena kan itu syarat pertama untuk membuat sebuah perpustakaan itu harus lahannya yang maksimal sesuai standar 7x8. Nah, sementara kami ini kekurangan lahan. Gedung saja kami secara vertikal ya, Pak Kabir barangkali sudah tahu ya Pak. Tidak ada space lahan yang bisa kita pakai untuk itu. Jadi itu waktu saya datang di sana, ditempatkan di sana 2016. Itu saya melihat ada tanah kosong di belakang yang sedikit tuh yang ukurannya 2x6 itu saya manfaatkan jadi perpustakaan mini. Perpustakaan mini. Karena murid saya hampir 500 dengan space seperti itu tidak memungkinkan. Jadi kami berpikir bagaimana. Akhirnya kami tahun 2018 kayaknya itu kami memperoleh bantuan dari Honda. Bentuk dana CSR. Ya itu dibantulah kami itu dikelola sedikit. Hanya diperbaguslah perpustakaan, tapi ya tidak menampung jumlah siswa saya yang besar. Akhirnya kami tidak bisa juga saya mengusul ke dinas Ibu karena tidak ada lahan. Nah seperti itu. Jadi kami dilema juga. Akhirnya sekarang saya mengambil satu kelas untuk saya jadikan sebuah perpustakaan karena standar memang sekolah harus punya perpustakaan. Jadi yang dulu ada 10 kelas itu sekarang saya pangkas 1 kelasnya jadi 9. Itu saya jadikan ruangan perpustakaan. Saya sudah renovasi, saya sudah buat, saya sketch, saya desain sebagai sebuah perpustakaan.
perpustakaan, dan kami berencana tahun ini mau melakukan akreditasi perpustakaan itu. Iya. Mungkin ada Iya, silakan Pak Amri. aplikasi itu lain. Iya. Ada satu Mic-nya Pak Amri tolong. Iya. sekolah yang karena minim juga pustakaannya, jadi setiap sekolah itu dibuat setiap kelas ini buat perpustakaan mini masing-masing di kelas. Oh, Dan untuk mengantisipasi daripada bahan tadi. Kekurangan kelas. Di kelas kami juga sudah ada, Bu. Itu dari tahun 2010 saya sudah melakukan setiap kelas ada pojok baca namanya. Pojok baca. Orang belum berpikir ke pojok baca setelah Mic-nya Pak. ya, sekolah saya sudah melakukan itu karena saya masuk di kerjasama dengan Dompet Duafa. Itu hari saya masuk di dalam kegiatan Asosiasi Konsultan Literasi. Nah, ada 20 orang di dalam itu, termasuk Ibu Pahma masuk di dalam situ. Nah, kami dibantu bahwa bagaimana caranya mendesain ini, bagaimana kami mengatasi kekurangan keterbatasan perpustakaan. Satu-satunya cara adalah dengan membuat pojok baca. Jadi setiap kelas itu kami sudah ada pojok baca, Bu. Dan kami setiap kelas juga saya sudah lengkapi dengan Smart TV. Jadi setiap kelas itu ada Smart TV supaya anak-anak ketika tidak menampung itu perpustakaan yang mini tadi, Bu, sebelum itu saya buat halte literasi ini. Jadi anak-anak ke pojok baca. Tapi mungkin anak-anak juga kurang termotivasi ketika dia berada dalam ruangan. Nah, mungkin dia butuh suasana lain, Berbeda, suasana yang berbeda ketika dia membaca. Mungkin ketika di luar kelas, outing kelas, ya istilahnya out kelas, mungkin dia akan merasa lebih enak, lebih nyaman. Nah, itu. Tetapi tidak meninggalkan pojok baca yang berada di dalam kelas. Iya. Seperti itu. Dari 2018 itu saya setiap kelas sudah ada pojok baca. Ini halte literasi ini ruang tertutup apa open space? Open space, Pak. Iya, karena berada di luar. Iya. Persis di pintu gerbang tepatnya, Pak, karena disitulah orang tua menjemput ya, Pak ya. Orang tua menjemput, anak-anak duduk menunggu persis, Pak. Jadi enak dingin. Masalah selanjutnya adalah keamanan dari buku-buku ini, apakah dia akan banyak yang hilang atau bagaimana, Bu? Iya, itu kadang salah satunya juga kalau hilang tidak, Pak ya, karena anak-anak kan ada orang tua murid tadi yang piket ya. Jadi kalau kan kami pagi siang, jadi yang piket sore juga itu yang berkewajiban untuk menyusun kembali. Merapikan kembali, memasukkan, ada memang tempat rak-rak buku yang disimpan di depan kantor itu, kalau selesai dibacakan. Kalau seperti musim hujan begini, Bu, kami enggak pajang itu. Hanya yang di bawah jembatan itu yang kami pajang, Pak ya, karena tidak kena tepias hujan ya. Kalau yang itu di sana kami tidak pasang, Bu, karena basah pasti kena hujan. Jadi orang tua itu bergantian, yang tadi yang sudah masuk pagi dia giliran yang menata sesuai dengan fasenya A, karena kami sudah kelompokkan itu di sini fase A, di sini fase B, di sini fase C. Kalau yang bagian siang, yang bagian piket siang itulah yang bagian untuk merapikan, menyusun kembali. Kadang biasa juga kita mengajak anak-anak supaya anak-anak juga bertanggung jawab, termotivasi untuk bergerak sendiri. Jadi ayo anak-anak, kayak sudah waktunya kita kumpul ini buku-bukunya karena sudah mau pulang. Jadi begitu selesai keluar main jam kedua, jam terakhir itu, anak-anak bersama-sama mengumpulkan. Termasuk juga dia akan belajar mengumpulkan buku. Oh, ini yang kategori A dikumpul dengan kategori A, yang kategori B dikumpul dengan kategori B. Jadi anak-anak sudah terbiasa seperti itu. Begitu. Iya. Bu Kepsek, kira-kira ini kan inovasi ini kan harus berlanjut ya. Siapa? Untuk program ke depan kira-kira apa keberlanjutan yang perlu direncanakan ke depan sehingga literasi ini bukan hanya menyasar anak-anak tadi, tetapi orang tua juga bisa ditingkatkan. Bisa jadi ada orang tua yang tidak memang paham tahu terkait dengan membaca. Nah, karena beberapa di sekolah kemarin, yang salah satu contoh di SD Mamajang itu bahkan orang tuanya sendiri tidak membaca, tidak tahu membaca. Bisa jadi di Rapuccini kira-kira seperti itu bisa jadi terjadi. Kira-kira apa keberlanjutan program, karena ini kan halte literasi harus ada keberlanjutan ya. Kira-kira apa ke depan yang perlu dilakukan? Betul, terima kasih Pak. Yang kami sudah pikirkan itu pertama adalah untuk orang tua ya, karena kan intinya juga ada di orang tua partisipasinya. Kami sudah siapkan memang di situ hal namanya liga literasi keluarga. Jadi buku-buku bacaannya itu tentang untuk keluarga. Jadi ketika orang tua yang piket di situ kan pasti dia daripada bengong, nah kan pasti dia membaca di situ ada buku tentang resep masakan,
bagaimana menciptakan keluarga yang baik, bagaimana mengajarkan anak yang baik, pendidikan anak seperti itu. Untuk keberlanjutannya tentu Pak, karena anak-anak kan kadang biasa kalau sudah 1 kali 2 kali membaca buku itu kan kadang dia mau yang baru lagi. Nah, itu yang menjadi kadang kendala bagi kami. Kami harus menyiapkan berbagai macam jenis bacaan yang selalu bervariasi karena anak-anak tentu akan bosan. Dan syarat juga untuk menjadi perpustakaan akreditasi itu minimal 3.000 buku. Nah, kami itu yang menjadi keterbatasan, tapi kami teknisi Pak seperti ini. Ketika misalnya seperti ini nanti kan terima rapor ya anak-anak, kami meminta partisipasi orang tua untuk menyumbang buku. Boleh buku baru, boleh buku bekas. Nah, itu akan menambah koleksi buku di perpustakaan dan di halte literasi itu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan 1 semester lalu. Alhamdulillah Bu, kami bisa mendapatkan 500 judul buku, itu kan lumayan Pak. Daripada kami menganggarkan semua di dana bos kan tidak mungkin teratasi semua Bu ya. Jadi setiap ini nanti di bulan ini Desember ini nanti ya kita terima rapor sudah disiapkan memang Ibu. Mohon maaf ya bagi orang tua siswa, mohon partisipasinya untuk menyumbang. Saya tidak tekankan Bu buku baru. Siapa tuh ada buku bekas, ada korannya atau apanya yang lain. Nah itu kan bermanfaat juga tanpa memaksakan karena kondisi orang tua yang seperti itu. Seperti itu Pak keberlanjutannya di sekolah kami. Kami juga akan membuat cerita anak-anak ada event ketika di market day. Market day kan setiap akhir semester pasti. Nah, ini kami dari tanggal 22 ini tanggal 20 ini hari Selasa rencana mau market day. Kami akan mengadakan anak-anak untuk unjuk kebolehan, unjuk bakat. Dari membaca itu tadi. Lomba bercerita atau lomba menyampaikan kata, membuat poster atau apa semuanya, dan hasil dari yang terbaik itu kami tempel di mading. Nah, di mading itu dan kita apresiasi ini juara 1 ini setiap kelas seperti itu Bu sebagai bentuk motivasi kami. Luar biasa ini Pak. Perjuangan dari Bu Juli. Saya tertarik sekali nih karena saya orang yang suka baca. Ini jadi sesuatu yang karena Makassar ini memang terkenal minat bacanya kurang. Betul. Ya kan toko buku saja itu kan nggak banyak. Jarang datang. Saya SD itu belum ada banyak toko buku di Makassar, sedikit gitu. Dan jadi apa yang dilakukan Yuli ini kan akan membangkitkan, saya yakin dengan hal ini dia bisa membangkitkan minat baca anak-anak gitu. Secara langsung karena kita tidak memaksa. Dia duduk untuk menunggu membuang waktunya dengan membaca hal yang menarik. Kadang-kadang kan kita banyak itu menyediakan buku-buku yang tidak menarik buat mereka. Kalau menarik kan dia akan baca. Tergerak sendiri. Tergerak sendiri mencari gitu kan. Ini menarik sekali. Yang tertarik lanjutannya itu. Karena saya berpikir tadi orang tuanya harus dikasih nih. Ternyata mau liga gitu. Gitu. Ada memang khusus tempat sendiri. Mantap. Bu, ini ketika saya dari tadi itu saya bertanya ketika ada orang tua dilibatkan menjadi piket, Bu ya. Ini bagaimana Ibu melihat peluang itu bahwa ibu-ibu orang tua siswa ini bisa diajak, terus orang tua ini juga tertarik gitu kan? Kalau hanya sekedar ini kan untuk kepentingan, kan tidak semua tuh Bu orang tua respon bahwa ini untuk kepentingan anak-anak kita juga, kan belum tentu semua orang tua merespon. Ya ini kan tugas guru, tugas sekolah, bukan tugas kita karena itu dalam hubungan sekolah. Nah itu seperti apa itu Bu? Memang kami waktu di awal-awal itu membentuk paguyuban itu kan harus kita mengacu kepada edaran wali kota kan waktu itu kita disuruh hapuskan kan, disuruh menghapus itu paguyuban karena terkait dengan pungli apa semua. Nah kita harus melihat segitu. Ketika kita membuat forum itu, kita harus berpikir banyak Bu, karena jangan sampai nanti orang terkesan bahwa ini ajang wadah untuk pungli. Nah itu yang kami tidak mau seperti itu. Tapi kami kemas dalam bentuk lain ini paguyuban, karena paguyuban ini lebih bertanggung jawab kepada anak-anak di sekolah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap juga pendidikan. Karena pusat pendidikan kan tidak hanya guru saja, orang tua, masyarakat semua itu. Jadi kami membuat ada inovasi kami juga yang masuk di dalam 10 besar itu yang forum Gesita tadi.
dari Gerak Cepat Selalu Inovatif Keluarga Kita. Itu adalah kumpulan ibu-ibu dari setiap kelas. Itu ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada apa-apanya. Nah, ini kita libatkan secara langsung, Bu. Karena kan memang tidak semua orang sama kan, Bu ya. Nah, kadang orang kan tidak semua sama. Ada yang dengan suka dan rela dia mau berbuat untuk sekolahnya, tapi ada juga yang orang malas-malasan karena kadang enggak ada sih keuntungannya bagi saya. Mungkin kan begitu. Tidak pungkiri ya kan, Bu. Saya orang sibuk, saya juga ada kegiatanku juga di tempat lain. Nah, bagaimana kita memberdayakan orang yang sudah punya niat baik untuk membantu sekolah, itu yang harus kita wadahi seperti itu. Karena tidak semua orang, dan saya yakin juga, Bu, bahwa tidak mungkin tidak ada konflik di dalam forum itu, pasti ada konflik. Nah, menggerakkan orang tua yang semakin tinggi tingkatannya itu semakin susah. Betul. Karena kalau kelas 1 dan 2 kan dia rajin sering datang ke sekolah karena anaknya masih butuh penanganan pendampingan, betul. Tapi semakin ke kelas atas 3, 4, 5 itu sudah semakin jarang orang tua mau datang ke sekolah. Lepas kan, justru anak-anaknya nggak mau didampingi malah. Besar, Nanti datang pun kalau sekali waktu tak ambil rapor, atau ada panggilan. Nah, itu yang saya trik. Bagaimana caranya ya supaya ini orang tua tergerak untuk ikut di sekolah. Nah, akhirnya kami bentuk forum itu. Satu, forumnya itu setiap bulan dia kumpul. Nah, dia bentuk majelis taklim di atas. Dan kami motivasi, Bu, untuk dia biasanya mengaji di setiap sore hari apa. Kami motivasi. Ada juga bantuan dari Kesra kemarin, Bu, itu. Karena kami mengajukan itu, Pak. Jadi kami dibantu. Dikasih Al-Quran, dikasih apa, dan saya bagikan ke orang tua. Saya bagikan mukena, itu kan sebagai motivasi ya, seperti itu. Itulah trik-trik kami, Bu, bagaimana melihat potensi itu sehingga bisa membantu partisipasinya ke sekolah. Ya, memang satu hal itu kan ada dua sisinya. Ya kan, kayak komite paguyuban itu kan dua sisinya. Kadang bisa menjadi buruk dan baik. Tapi dari semua inovasi yang kita lakukan kan, dari pendidikan kan komunikasi yang paling penting. Betul, komunikasi dua arah. Ya, karena apabila hanya guru yang bergerak, sekolah yang bergerak, tidak akan berdampak besar gitu. Sama yang bagus, bawa Karang 1, SCP berapa, itu semua komunikasi dengan orang tua murid gitu ya, sehingga dampaknya besar. Nah, seperti ini kan, nggak mungkin guru akan bisa menjadi piket gitu. Kan dengan ada orang tua, justru dengan adanya orang tua itu empatinya mereka terhadap itu, karena ada anaknya yang terlibat di situ, rasa memilikinya besar gitu. Ini untuk anak gue nih, gitu kan gitu. Mereka mengambil peran karena melihat peluangnya besar, peluangnya ada, dan ini bagus untuk anak-anak karena melihat bahwa anak-anak yang terdidik di sana itu kan tidak semua merasakan itu, Pak. Sekolah-sekolah, apalagi kan sekolah yang padat penduduk, terus menengah ke bawah. Ini kan boleh bilang tidak sekolah-sekolah itu kan kurang mendapat perhatian. Apalagi kalau dapat kepala sekolah yang cuek-cuek, karena anak-anak di sini juga dalam tanda kutip bambala bilang kan begitu, Bu ya. Kalau di tempat yang padat penduduk terus yang menengah ke bawah itu kan orang-orangnya terus orang tuanya juga mereka gosip gitu kan, apa adanya. Biarkan terserah saja. Lebih sulit memang. Biarkan saja gitu. Tapi ternyata didapat Ibu Juli melihat peluang ini besar dan juga peluangnya cukup bagus, dan ya ini kan menjadi catatan buat Ibu Juli dan juga orang tua murid bahwa apa yang mereka lakukan itu membuahkan hasil. Contoh tadi mendapatkan penghargaan mewakili Sulawesi Selatan, dan Pak ya. Dapat penghargaan terbaik lagi ya. Terbaik ini, best of the best, Bu ya. Nah, Pak Amri, sebelum kita akhiri, Pak, mungkin ada yang disampaikan ini, Pak, terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh Brida, dan seperti apa yang perlu dilakukan oleh setiap yang didampingi oleh Brida nih, Pak, baik itu sekolah maupun rumah sakit ataupun yang lainnya. Ya, yang pertama adalah saya belum melihat sebenarnya, Bu Yuni, karena ini kan tadi ada SD Rapocini 1 ya. Rapocini Cilalang. Ini mungkin barangkali yang perlu kita dorong juga, karena Cilalang ini kan juga perlu berdekatan dengan Ibu ini. Kalau tidak salah satu kompleks ya. Ini di Jalan Cilalang, Bu ya? Iya, sama Cilalang. Nah, jadi yang perlu kita arahkan adalah bagaimana mendorong partisipasi SD Cilalang juga. Iya, sebenarnya. Sehingga bukan hanya literasinya si Rapocini saja meningkat, tetapi Cilalang juga bisa ini. Ini perlu juga dibangun kolaborasi. Betul, Pak. Ya, begitupun juga nanti kemarin SD Bawakaran 1, 2, dan 3 lebih menonjolkan
Bogor yang satunya. Satu ya. Ya, sementara ada SD di dalam yang sama-sama Satu lingkup, kompleks ya. sementara dia tidak berkolaborasi. Ini perlu coba dibangun komunikasinya. Sinergi. Nah, ini yang saya maksud tadi tuh, Bu. Yang saya maksud tadi adalah keberlanjutannya. Mungkin seperti itu. Iya. Baik, silakan Bu Yuli sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih Pak Kabit tadi sudah yang di keberlanjutan Bu, terutama itu di Cilalang. Alhamdulillah kepala sekolahnya welcome juga dan memang kita bagus kerjasamanya. Terbukti dia juga membuat halte. Dia membuat sendiri juga halte di sebelahnya karena mungkin juga melihat minat anaknya juga karena anak Cilalang juga Ibu tidak kami tidak membatasi bahwa hanya murid saya, bahkan murid dari sebelah juga saya bilang enak kalau mau membaca Bunda boleh membaca di sini boleh, yang penting isi buku supaya di situ akan kelihatan Bu bahwa dari SD mana. Karena nanti jangan sampai kami cerita bahwa SD Cilalang ikut membaca tapi mana buktinya. Ternyata anak-anak membaca. Justru yang sekarang Pak ya, mungkin kan anak itu ada grafiknya turun naik minat bacanya kan Bu. Nah ini sekarang itu justru SD Cilalang yang sebelah yang justru antusias membaca ke sini karena dia mungkin jarang melihat buku-buku itu. Kalau murid saya kan mungkin sudah sering melihat itu buku. Nah dia yang rajin datang ke sekolah saya, tapi saya bilang boleh Bunda, boleh silakan. Justru saya motivasi sini sini duduk di sini. Kepala sekolahnya juga melihat itu dan alhamdulillah kami kerjasama baik di komplek itu dengan namanya Bu Haji Hasnia ya. Jadi dia membuat juga halte di situ di depan sekolahnya dia, di wilayahnya dia. Artinya itu kan dapurnya orang ya, istilahnya internetnya dia, kebutuhannya dia sudah membuat itu. Tinggal anukan saja buku-bukunya rak-raknya seperti itu. Ya ini sudah termotivasi dan sudah ada yang mereplikasi Pak. Sudah ada yang mereplikasi. Dan mudah-mudahan yang mendengar kita hari ini bisa juga mereplikasi dan ini sebenarnya bukan hanya di sekolah sih, sebenarnya harus disiapkan perpustakaan di tempat-tempat umum kan juga sebenarnya bisa seperti kayak di rumah sakit di kantor-kantor itu kan jadi sambil kita menunggu ya antrian atau apa itu mungkin bisa dilakukan. Silakan Pak Kaban. Ya. Ini kan jadi contoh inovasi yang cukup bagus, terus lingkungan yang sudah terbentuk inovasinya. Jadi tiap tahun ada masuk gitu kan, tiap tahun ada anunya. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan banyak-banyak inovasi, tapi bagaimana inovasi yang ada itu bisa berkelanjutan terus bertahan gitu, karena dia memenuhi pemenuhan penyelesaian masalah pelayanan publik ya gitu. Bagaimana literasi bisa berkembang? Karena memang literasi ini perpustakaan itu pojok baca itu kan sebenarnya mudah kita bikin, ya kan? Buku tua loak kita bisa pajang. Cuman yang masalah adalah siapa yang akan merawat, siapa yang mau berkelanjutannya, ya kan? Gitu. Ini ada karena apa? Ada SOP. Orang piket yang bisa merawat itu, yang mengatur, membawa ke tempat penyimpanan bukunya gitu. Yang selanjutnya akan ada mungkin nanti ada memperbaharui buku-buku baru karena kadang-kadang anak juga perlu berkembangan minat bacanya gitu ya. Dari awalnya dulu kalau kita lihat kan buku baca untuk anak kelas 1 di tahun 60-an beda, 80-an beda, 2000 gitu. Nah, ini yang harus supaya ketertarikannya mereka bisa. Nah, yang kedua yang penting waktu kita kemarin di IGA Award itu kan di Lokakarya dipentingkan adalah keberlanjutan dari inovasi, keberlanjutan kita. Jadi yang penting itu bagaimana inovasi-inovasi ini terus berlanjut dan membagi dampak positifnya ke lingkungan. Replikasi ke sekolah-sekolah instansi lain gitu. Ini kan sudah ada Cilalang itu. Nah, ini yang penting ininya. Saya suka sekali ini karena itu. Karena berkelanjutan, dampak positifnya berdampak replikasi ke sekolah sebelah gitu. Anak tertarik untuk membaca. Ini penting karena untuk generasi emas Indonesia 2045 literasi yang penting. Menuju Indonesia emas itu tidak mudah sebenarnya. Butuh gerakan bersama, kolaborasi bersama karena
Indonesia Mas ini semua menjadi apa ya, kita memimpikan itu. Ya tidak hanya sekolah tapi semua memimpikan itu karena memang karena itulah dibutuhkan yang namanya berkelanjutan. Kalau pekerjaan itu ataupun inovasi itu hanya berada di situ saja tanpa ada yang mereplikasi, tanpa ada keberlanjutan dan tidak memikirkan seperti apa ke depannya, itu tidak akan berjalan. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Yuli menjadi salah satu gambaran bahwa semua ada jalannya. Betul. Ya, butuh ruang komunikasi, ya, komunikasi yang dibangun, dan ini yang dilakukan oleh Bu Yuli bersama tim di Sekolah SD Rapocini. Mudah-mudahan berkah, Bu, ya, dan selalu diberikan pikiran-pikiran yang cemerlang untuk melahirkan inovasi-inovasi yang lain. Mudah-mudahan tim Brida ini selalu mendampingi, ada Pak Kabid, ada bersama tim, dan juga Pak Kaban yang juga selalu setia mendampingi. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak buat Pak Kaban, Pak Nirman Misman Mungkasa selaku Kepala Brida Kota Makassar, dan Ibu Julia Suti SPD MPD ini selaku Kepala Sekolah SD Negeri Rapocini, dan juga Pak Muhammad Amri yang juga ikut bersama dengan kami selaku Kepala Badan Kepala Bidang dari Brida Kota Makassar ikut bersama dengan kami. Pada kesempatan hari ini sudah memberikan gambaran seperti apa dampingan yang dilakukan oleh pihak Brida. Insya Allah kita bertemu nanti lagi dengan inovasi yang berbeda, dengan cerita inovasi yang berbeda. Saya Ruby Sudiki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.